Ini merupakan minggu pertama di bulan September. Sedangkan bulan Agustus kita sudah belajar tentang dimuridkan di KKA. Begitu ya. Saya harap kita tenang semua mendengarkan firman Tuhan ini. Saya ulangi bahwa di bulan Agustus kita telah belajar bahwa kita semua harus dimuridkan di KKA. Sebab Tuhan bukan berkata supaya kita menjadi jemaat atau anggota gereja yang terdaftar saja, akan tetapi Tuhan mau kita semua menjadi murid Tuhan. Pendeta Yohanes sudah menjelaskan hanya sedikit saja tentang berkata pengikut dan orang percaya, sedikit saja. Tetapi Tuhan mencatat ada banyak tentang murid di Alkitab. Itu pertanda memang Tuhan mau kita menjadi murid. Bukan sekedar pengikut. Pengikut dia capek lalu meninggalkan Tuhan. Orang percaya ada gangguan dan lain sebagainya lalu meninggalkan Tuhan. Akan tetapi murid, dengar baik-baik, setia sampai akhir. Setia sampai mati mempertaruhkan hidupnya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian sekali lagi bahwa kita semua harus dimuridkan di KKA. Oke. Nah, saudara, seperti selalu kami sampaikan perjalanan gereja kita dari tertanam, bertumbuh dan berbuah. Kemudian yang kedua, September ini kita membahas tentang melayani. Tentang melayani. Dan saya mengambil tema hari ini kita belajar selama 2 minggu berturut-turut, hidup yang berdampak. Sama-sama katakan dengan saya, hidup yang berdampak. 1, 2 ya. Sekali lagi, yang di balkon, yang di bawah, kita ucapkan sama-sama, hidup yang berdampak. 1, 2 ya, hidup yang berdampak. Nah, saudara, pembahasan selama 1 bulan ini atau selama 2 minggu saya berkhotbah dan 2 minggu nanti pendeta Yohanes, hidup yang berdampak. Nah, apabila hidup kita tidak berdampak, apa sih gunanya hidup ini kalau nggak berdampak? Nggak ada berdampak. Bahasa Karo, la ernanam, la terkejap, begitu ya, la terkejap, ya nggak dan merdai gitu ya, nggak ada artinya hidup ini. Jadi bagaimana supaya hidup kita berdampak? Mari saudara, kita belajar dari Alkitab, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Harap semua buka Alkitab, yang di balkon, yang di bawah ini, mari kita melihat Alkitab kita masing-masing. Dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayatnya yang 36 sampai 39. Ya. Oke. Baik, sekali lagi dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 sampai 39. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2 ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Sama-sama ayat 39, 1, 2 ya. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan apa? Sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Perhatikan kata-kata ayat yang ke-39, Dorcas berbuat banyak ketika ia masih hidup. Halo? Dorcas berbuat banyak ketika ia masih hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, Alkitab ini adalah firman Allah. Saya tunggu dulu.
ada jiwa-jiwa baru datang. Saya ulangi, Alkitab ini adalah firman Allah. Akan tetapi saya sangat senang membahas tentang story atau latar belakang seseorang yang di Alkitab ini yang diceritakan, yang diangkat oleh Tuhan untuk diceritakan. Kenapa orang ini diberkati, dikenal, kenapa terkenal jadi saksi. Saya suka membahas kepribadian seseorang yang di Alkitab. Memang semua, saya ulangi, saya katakan semua di Alkitab ini adalah firman Allah. Tidak satu huruf pun di sini yang bukan firman Allah. Semua. Akan tetapi saya katakan saya senang membahas pribadi seseorang yang kenapa dia sangat dipakai Tuhan, diberkati oleh Tuhan dan hidupnya berdampak. Ya, kenapa yang ini tidak? Kan begitu kan? Di Alkitab lengkap semua. Nah saudara, yang saya kasih dalam nama Tuhan, mohon perhatian karena khotbah ini sebentar saja. Pelayanan yang kelihatannya tidak menonjol, kan tetapi dampaknya sangat luar biasa bagi banyak orang. Ayo, kita baca bersama-sama dulu yuk, yang di balkon. Yang di balkon, yang di bawah kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Pelayanan yang kelihatannya tidak menonjol, tetapi dampaknya sangat luar biasa bagi banyak orang. Katakanlah di gereja kita ini yuk, kan kelihatannya yang lebih menonjol kan pengkhotbah. Halo. Sekali lagi khotbah ini cuma 10 menit. Tapi saya mau ini tertancap, tertanam. Kaum bapak, kaum ibu, kaum muda yang datang hari ini tolong dengar baik-baik. Ada pelayanan yang kelihatannya nggak menonjol seperti pengkhotbah. Ini kan pengkhotbah kelihatannya, saya kan kelihatannya menonjol. Ketika pendeta, apalagi pendeta Yohanes ketika dia berkhotbah, luar biasa kan, sangat menonjol. Tetapi ada sebuah pelayanan yang kelihatannya nggak menonjol, katakanlah kebersihan. Halo, kebersihan, berparkiran. Makanya banyak orang nggak mau kebersihan. Makanya banyak orang nggak mau tukang parkir. Bahkan ada yang kebersihan mundur, ada yang pelayanan parkir mundur. Karena kelihatannya lebih hebat pengkhotbah, kelihatannya nggak menonjol kelihatannya kan, kayaknya sepele. Tapi dengar baik-baik, kebersihan itu sangat penting dan dikatakan tidak ada perbedaan pentingnya dengan pengkhotbah. Katakan amin. Halo. Saya ulangi, saya tegaskan sekali lagi sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di gereja ini berkata bahwa tidak ada perbedaannya. Baik pengkhotbah, baik kebersihan, baik tukang parkir, tidak ada perbedaan. Sama di hadapan Tuhan. Amin. Halo. Saya katakan walaupun kelihatannya nggak menonjol. Yang berus kamar mandi nggak menonjol kelihatannya. Kelihatannya sepele yang memberus kamar mandi. Kelihatannya sepele orang yang tukang parkir. Kelihatannya sepele hanya orang yang mengantar-ngantar makanan dan minuman kepada pelayan-pelayan. Tapi dengar baik-baik. Andai kata tidak ada yang kebersihan, gimana? Anda pun tidak mau masuk gereja ini. Dengar baik-baik. Sehebat-hebatnya pengkhotbah. Walaupun pengkhotbah luar biasa. Dari sisi teologisnya hebat mungkin. Hebat. Tapi kalau gereja ini kotor, kenapa pintu ya lalu? Tadi udah aku bilang pintu jangan buka-buka tutup. Kalau pendeta Yohanes khotbah bolehlah kalian gituin. Kalau saya khotbah jangan digituin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Maka seharusnya penjaga pintu pun perlu. Makanya ada security kan. Andai kata tidak ada yang mau berus kamar mandi, Anda akan bilang, bersih deh gereja ini, kotor, bersih deh. Andai kata tidak ada orang yang mau membersihkan gereja ini, Anda akan bilang, bersih deh. Karena setiap hari Minggu kita lihat pulang gereja ini kayak los. Ya kan? Ada yang pakai tisunya dibuang di bawah lah, ada yang minum aquanya dibuang lah, disitulah, ada yang makan bonbon karet
Ada membur karet, membur naga lagi, membur apa lagi? Ada gula-gula puturia, ada makan rodang-rodang dan lain sebagainya, martabak, dan sampah-sampahnya dibuang di gereja, buang di lantai dan sebagainya. Andai kata tidak ada orang yang membersihkan gereja ini. Anda bilang gereja ini nggak bersih, gereja ini kotor. Andai kata tidak ada orang yang memarkir, mengatur parkiran di sana. Sangat sepele kan Bapak Ibu, sangat sepele. Anda bilang gereja ini enggak teratur, kamar mandinya bau, gerejanya kotor dan sebagainya. Tapi dengar baik-baik, sehebat-hebatnya pengkhotbah. Tolong dengarkan saya, sama harganya di hadapan Tuhan pengkhotbah dengan yang bros kamar mandi, dengan yang parkir, dengan bersihkan gereja ini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan bagi mereka. Jadi pelayanan yang kelihatannya tidak menonjol, tapi dampaknya sangat luar biasa. Haleluya. Langkah apa yang harus kita lakukan agar hidup kita semakin berdampak? Ini pelajaran Bapak Pendeta Yohanes. Langkah apa? Apa yang harus kita buat supaya hidup kita berdampak? Nah saudara, simpel saja. Melayani harus dengan talenta. Saya berikan saja contoh langsung kepada Bapak Krishna ya. Ini saya berikan contoh Bapak Krishna Sembiring ketika dia datang ke gereja kita ini. Minta maaf Bapak Ibu, dia dari Muslim loh. Bapak Krishna dari Muslim. Bukan dari opung-opung seperti kita ini sudah jadi Kristen. Dia dari Muslim. Tapi ketika dia terima Yesus, datang di gereja kita ini dia berkata, Pak, aku mau melayani. Saya katakan, Kak Bapak bisa melayani apa? Bisa berkhotbah? Saya katakan, gak bisa Pak. Bisa memimpin? Gak bisa Pak. Lalu saya katakan, apa talentamu? Dikatakan, aku kebersihan aja Pak. Dikatakan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus untuk talenta yang digunakan. Maka puluhan tahun, saya bukan mengorbitkan orang-orang di sini, tapi contoh, supaya jemaat tahu contoh di bidang mana kita mau melayani. Khotbah saya simpel saja Bapak Ibu. Karena sebentar lagi ibadah kedua mau masuk. Kan begitu? Dan dia bilang, Pak aku gak tahu apa-apa. Saya cuma tahu kebersihan. Bayangkan dari mulai masuk mendaftar dia di gereja ini, sampai detik ini sudah puluhan tahun gak pernah absen pelayanan. Andai kata dia sendiri pun kebersihan, dia kebersihan juga. Memang ada dipergrupkan KKA ini minggu ini, KKA ini minggu ini. Tapi cuma 1-2 orang yang datang. Tapi dia katakan, Pak Pendeta, walau tidak ada yang datang, saya sudah bertanggung jawab. Amin. Amin. Dan kita datang pulang gereja bersih, kita pikir ada apa? Ada orang yang bertalenta di situ. Ada orang yang bertalenta di situ. Jadi melayani dengan talenta. Talenta Dorcas ini, yang Dorcas yang kita pelajari baru yang kita baca tadi, talenta si Dorcas ini hanya menjahit. Tahu menjahit? Dulu bukan pakai mesin jahit. Nah, Dorcas ini dia gesit namanya, arti Dorcas itu gesit. Sudah lama kita nggak dengarkan nama si Dorcas kan, di kampung kami ada namanya Dorcas. Di hutan ini si adong margor si Dorcas Hamuna. Oh Hamuna. Di hutan ini saya adong margor si Dorcas, tang adong. Di kampungku ada dekat namanya Dorcas Burhombing. Bukan Susi Burhombing. Namanya Dorcas. Ternyata arti Dorcas ini gesit, lincah, kreatif. Bahasa sekarang, kreatif. Bilang bersama-sama kreatif. Atarmol madokon. Itu Dorcas. Dan talentanya cuman menjahit. Bukan menjahit yang kayak seperti sekarang ini, dia dulu pakai jarum. Oke, yang ini. Nah, Dorcas memiliki segudang prestasi dalam pelayanannya. Dia memiliki segudang prestasi. Artinya apa? Kita sudah baca tadi Bapak Ibu sekalian, ada banyak janda-janda datang ketika dia mati dan berkata, kami kehilangan si Dorcas ini. Karena inilah menunjukkan, dikatakan ini baju yang dibuatnya, ini baju yang dibuatnya, ini yang baju dibuatnya. Janda-janda dan duda-duda. Janda-janda. Menangis, kehilangan. Kenapa? Karena hidupnya ada orang mati, dia bilang alok mamate. Ya kan? Ada orang mati, apa kata orang?
Alo, atumago mamati katanya, nang mararti. Ada bapak yang meninggal, bapak. Kurang cepat mati itu. Nggak berdampak hidupnya. Sama istrinya pun nggak berdampak, sama anaknya pun nggak berdampak. Apalagi di gereja, dikatakan bersih deh. Ada juga mama yang meninggal. Kurang cepat meninggal itu. Karena hidupnya nggak berdampak. Ada yang lain meninggal dunia, nggak berdampak, nggak ada, nggak mau orang datang, nggak nangis pun. Malah ketawa orang. Tapi Dorcas ini, dengar baik-baik. Dorcas ini ketika dia meninggal, banyak janda-janda datang menangis, meraung-raung, mengangguk gobar, mengamuk dobar. Kalau dia itu, kalau di Jambur itu bagaimana? Dorcas, macam mana? Laukar macam mana? Andung-andung kar macam mana? Dan dia gitu kan? Andiko Dorcas. Kenapa? Menangis banyak janda, banyak orang menangis karena apa? Karena hidupnya sangat, dampak hidupnya dirasakan oleh banyak orang. Padahal gak menonjol Bapak Ibu, gak kayak Rasul menonjol, gak menyembuhkan orang, gak berkhotbah kayak Petrus 3.000 bertobat, enggak. Dia cuman menjahit. Cuman ini modalnya. Apa? Gunting baru, jarum baru, bonang. Di kampung kami bilang benang, bonang. Bilang gunting, gusting. Di kampung kami bilang gusting. Modalnya cuman gusting. Dengan jarum dan benang. Tapi sangat berdampak. Halo? Halo? Dia cuman modal gunting, dia cuman modal jarum, dia cuman modal benang, tapi hidupnya sangat berdampak. Berdampak karena apa? Karena talenta yang sangat sederhana itu dipergunakan, saudara. Diapai? Talentanya diapai? Dipergunakan. Bersama-sama katakan dengan saya, dipergunakan. Dipergunakan. Walaupun kayaknya hebat pengetahuannya, nggak digunakan untuk apa. Amin. Walaupun cakap, pintar, dan sebagainya. Ada kelihatannya orang yang sangat pintar kali ngomong. Ngomong pintar, hebat, dan sebagainya, cerdas. Tapi nggak digunakan untuk pelayanan, untuk apa. Nggak berdampak. Malah dibelakangi orang, seperti yang dibilang Pendeta Yohanes, sebelum datang dia ke kumpulan masih tenang-tenang, masih damai. Sebelum datang dia, tapi ketika datang dia, sudah ke neraka. Kenapa? Terlalu pintar, nggak tahu bilang, pintar sekali, tapi nggak buat apa-apa. Ada peribahasa berkata, lebih baik setetes air di musim kering daripada banjir di musim hujan. Amin. Halo? Ada peribahasa berkata, lebih baik setetes air di musim kering, artinya butuh, daripada hujan deras, banjir di hujan deras. Artinya apa? Lebih baik sedikit saja, kecil pun gak menonjol, tapi dipakai talentanya. Amin. Amin. Itulah kalau sudah bicara pelayanan ya. Kalau sudah bicara pelayanan, amin. Udah bicara pelayanan. Talenta adalah potensi atau bakat tertinggi seseorang. Apa potensi Anda? Apa talenta Anda? Si Dorcas menjahit. Nah kalau ada di sini tukang jahit kayak pakaian pemerebana ini, jahiti pakaian tim pujian penyembahan ini, jahiti pakaian pendeta. Panggil atau datang ke rumah atau panggil ke tempat tukang jahitmu, Pak Pendeta, sini Pak Pendeta, biar ku ukur jasmu. Bilang. Jangan bilang, talentaku penggali kuburan. Mari Pak Pendeta biar kukur. Unang songoni.
Jangan begitu. Jangan begitu. Lihat Bapak Ibu, tiap minggu dipertontonkan pemain rebana, tim pujian penyembahan, pemain musik yang memegang LCD proyektor, yang memegang sound system, yang tukang parkir, kebersihan, yang bros kamar mandi, yang apa lagi? Yang apa lagi? Yang antar teh, pelayan-pelayan, yang jaga anak-anak, saudaraku, penerima tamu. Oh, jangan bilang, Pak, talentaku Parbada, nggak diterima di sini Parbada. Dari dulu kami katakan, yang talentanya salon, bawalah guntingmu, apamu semua, bedak-bedaknya bilang, mari salon, mari, bawalah ke sini. Di salon lah yang tim punya penyembahan ini, taruh merah-merah, make-up di sini, supaya mereka cantik. Yang mana tukang salon. Kalau talentanya di kesehatan, bawalah ukurlah suhu. Pak Pendeta, ukur suhunya Pak Pendeta. Buka gede-gede, bilang sekali-sekali, kenapa rupanya? Kenapa ada sebuah gereja hebat, berdampak? Hah? Saya katakan kepada Pendeta Yohanes, nanti di gereja yang baru itu dilengkapi semua. Buat klinik di sana. Ada bidan lenur baru sinaga. Amin. Lengkapi di sana obat-obatan. P3K, amin. Jadi ketika ada yang sakit demam dan sebagainya, gak perlu lari. Bilang, ada Tante Lenur. Ada bidan, epi, baru gula. Lengkapkan di gereja kita semua. Lengkapi semua. Ada bidan baru si tepu, siapa namanya? Elsa baru si tepu. Tapi janganlah pura-pura anak muda datang sama si Elsa, pura-pura demam, ukur dulu panasku. Janganlah pura-pura begitu. Serius dong, jangan ada dusta di antara kita. Amin, pemain musik semua. Jangan pura-pura kau demam nanti. Karena Tante Elsa harus tepu yang jaga klinik kita. Jangan pula kau pura-pura demam. Hei, dengar ini Bapak Ibu. Ini tukang jahit ini, dia berdampak. Amin. Amin. Saya ngomong sudah. Perlu pemeriksaan gizi. Ada ini, siapa yang baru simbolon anak kita ini, siapa yang ada inisiasi Andri baru simbolon ini. Sebenarnya di gereja kita ini udah lengkap Bapak Ibu, udah lengkap. Perlu dana, banyak orang-orang kaya sudah. Ada Ibu Esther Pelawi, orang kaya di sini. Yang bisa sumbang banyak dana. Amin. Amin Bu. Amin. Gunakanlah semuanya. Amin. Gunakan semuanya. Kenapa gereja miskin? Ayo, kutanya kalian dulu yuk. Kutanya, kenapa gereja miskin? Kenapa gereja miskin? Gak mau mengeluarkan talentanya. Yang ada pada dia gak mau disumbangkannya. Lihat ini contoh ini siapa? Si Dorcas. Bilang sama-sama si Dorcas. Sekali lagi, Dorcas. Sekali lagi, si Dorcas. Biar mencap dalam hidup saudara, si Dorcas. Jadi nanti kalau bilang, si Dorcas. Ganti semua nama anggota gereja ini, si Dorcas. Gereja ini sangat kaya sebenarnya. Amin. Kalau sudah bilang kaya udah diam. Gereja ini sangat kaya, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang sangat memberkati gereja ini. Kaya. Kaya gereja ini dengan talenta. Kaya, semua lengkap. Tapi digunakan dong. Gunakan dong. Saudara tahu apa yang sudah kami susun dalam otak ini di gereja yang baru. Kami akan bawa gereja ini kepada gereja yang lebih menjawab kebutuhan masyarakat dan termasuk Anda. Untuk anak-anak kita semua nanti, anak cucu. Tapi keluarkan semua talentanya ayo. Keluarkan semua talentanya. Jadi talenta adalah potensi atau bakat tertinggi. Gunakanlah apa talentamu. Tadi saya sudah contoh tentang pemain rebana, ini semua yang main musik, tukang parkir dan sebagainya. Dengar baik-baik, tukang parkir kurang loh Bapak Ibu.
Jangan dibiarkan hanya Bapak Inanta Sembiring Pelawi. Tahu Bapak Ibu apa nyanyinya Bapak Pelawi? Apa nyanyinya? Jangan biarkan aku parkir sendiri. Itu nyanyian dia. Karena selama ini kami cek ada 10 tukang parkir, semua hilang. Banyak alasan. Karena enggak terkenal. Karena enggak top. Karena enggak menonjol. Mereka bilang maunya aku khotbah. Suruh khotbah hitir-hitir, jatuh celananya, minta maaf, enggak tahu dia apa. Jadi layanilah Tuhan dengan talentamu. Amin. Apa saja itu sama di hadapan Tuhan. Sama ya. Catatan pendeta Yohanes, anggota gereja ini udah 1.200 ya. Sampai 1.200 sudah anggota gereja ini. Kalau semua melayani sudah heboh. Tapi kalau semua duduk, diam, pulang, heboh juga kan? Heboh juga. Orang yang heboh. Sama-sama kita baca yang di bawah itu, 1, 2 ya. Talenta, potensi atau bakat harus ditemukan agar bisa menjadi pelayan, pekerja yang handal untuk mencapai keberhasilan baik di gereja maupun di keluarga. Temukan. Makanya harus tertanam di KKA, berakar di KKA, dan disitulah ditemukan, dimuridkan di KKA, ditemukan apa talentamu dan melayanilah dengan baik. Bukankah selama ini sudah dibagi kertas-kertas? Saya nggak tahu apakah itu terlaksana atau tidak. Kan sudah dibagi angket kan? Apa talenta dan sebagainya. Langsung aja daftar, langsung aja masuk. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Sekecil apapun yang kita buat, kalau memang itu talenta kita, maka itu akan memuliakan Tuhan dan menjadi berkah. Boleh main musik maju? Waktu kita sudah habis. Sekecil apapun. Halo, bersama-sama katakan dengan saya, sekecil apapun. Sekecil apapun talentamu yang kau buat, sekecil apapun. Halo? Boleh saya katakan hanya mengambil sampah saja. Ambil sampah. Saya lupa mengatakan, setiap hari Minggu ada yang mengisi tong. Mengisi tong itu air. Mengisi tong air. Itu Bapak Ibu dikerjakan loh Bapak Ibu. Apakah itu jatuh sendiri? Ada yang buat sabunnya, ada yang buat tisunya. Ada yang buat air. Bapak Ibu jangan pikir Anda datang pulang dengan tenang memberikan persembahan. Enggak, itu ada semua yang kerjakan Bapak Ibu. Ada juru kamera ini, ada juru kamera. Ada yang spesial hanya hidupkan AC. Apalagi ya? Apalagi? Coba pikir terus menerus apa yang harus kusumbangkan untuk pekerjaan Tuhan. Apa? Tenaga, waktu, pikiran, uang, talenta, sampaikan kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menghadap Tuhan. Haleluya.